Kesempatan kedua. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 56-60 saya tidak suka menonton. Namun, Suyan tidak menyangka bahwa sesuatu yang lebih gila lagi akan terjadi. Henry Sword berpikir sejenak dan berkata, apa yang biasanya kamu lakukan untuk menjelaskan sebuah skandal? Beli pasukan troll. Pergi dan hubungi mereka. Suyan mau tidak mau menentang profesionalismenya. Dia kehilangan ketenangannya di depan Henry Sword dan menyatakan ketidakpercayaannya. Untuk pertama kalinya, dia mempertanyakan pendengarannya. Ketua Siang, apakah kamu yakin kamu ingin membeli pasukan troll? 1. Henry Sword dengan serius berpikir sejenak dan mengangguk dengan tenang. Saya tidak suka kata-kata bodoh di internet. Carilah seseorang untuk mengatakan sesuatu yang baik. Suyan mau tidak mau bertanya, bos, bolehkah saya bertanya mengapa? Tentu saja, saya tidak mempertanyakan keputusan Anda. Saya hanya ingin tahu apakah saya harus mengevaluasi situasi spesifik dari operasi ini. Apakah kita akan memasuki industri hiburan? Sania Dingley, apakah dia pasanganmu? Henry Sword menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Dia tersenyum, jika itu masalahnya, maka itu tidak salah. Bukankah Hudson Yin akan memproduksi variety show? Dia sudah memutuskan untuk bekerja dengan Sania Dingley. Jika citra Sania Dingley rusak sekarang, variety show-nya akan mati bahkan sebelum dimulai. Dia meminta saya untuk berinvestasi cukup banyak. Sebagai saudara yang baik, saya akan membantunya. Pada saat yang sama, saya akan bertindak sebagai investor untuk melindungi proyek saya. Bukankah itu normal? Suyan menghela nafas lega. Baru pada saat itulah dia merasa itu normal. Benar saja, Sword masih sama, yang hanya suka bekerja, mengejar selebriti wanita itu terlalu nyata. Itu sungguh mustahil. Oleh karena itu, Suyan menganggukkan kepalanya dengan sikap bisnis. Dia berbalik dan hendak pergi mencari tim Troll Army. Dia belum pernah menangani masalah seperti itu sebelumnya, jadi dia masih perlu mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Namun, saat Suyan sampai di pintu, Henry Sword menghentikannya. Tunggu sebentar. Suyan berjalan kembali dengan cepat. Kepala Siang, apakah Anda punya instruksi lain? Henry Sword sedikit membungkukkan tubuhnya dan melihat komputer dengan hati-hati. Jari rampingnya mengetuk mouse. Tiba-tiba, alisnya melembut dan ekspresinya senang. Tidak perlu mencarinya. Rubah kecil ini telah membuatnya bergerak. Kemudian, dia tersenyum penuh arti dan bersandar malas di kursi. Suyan dapat merasakan suasana hati Presiden Sword jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Dia juga penasaran kenapa dia tiba-tiba menghentikannya. Oleh karena itu, dia maju untuk melihat komputer. Kemudian dia menyadari bahwa Sania Dingley telah melaporkan kasus tersebut langsung setelah dia keluar dari rumah sakit. Begitu beritanya keluar, arah opini publik di internet langsung berubah lagi. Semakin banyak orang mendukung Sania Dingley. Sania Dingley menggunakan hukum untuk memblokir tebakan tidak berdasar itu hampir tanpa menyia-nyiakan satupun petarung. Bakat yang luar biasa. Pemikiran dan pengambilan keputusan ini cukup untuk melakukan hubungan masyarakat darurat di perusahaan terkemuka seperti milik Presiden Sword. Suyan memuji dengan tulus, dulu, saya hanya tahu akting Nona Sania Dingley bagus. Saya tidak menyangka dia begitu pintar. Sangat disayangkan keluarganya menyeretnya ke bawah. Di era ini, ada anggota keluarga yang gila. Itu tidak bagus. Saya tidak tahu bagaimana Nona Sania Dingley bertahan sampai hari ini. Henry Sword meringkuk dan menatap video wawancara Sania Dingley di komputer. Dia memandangi wajah kecil pucat wanita itu dan tatapan lelah dan tak berdaya dan tersenyum main-main. Dia hanya seekor rubah kecil. Seharusnya aku tahu bahwa dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang dirugikan. Saat pertemuan tadi, Henry Sword melihat postingan Weibo. Awalnya, dia tidak mau memperhatikannya. Namun, saat melihat nama Sania Dingley di headline, Henry Sword keluar dari pertemuan untuk membuka berita. Dia tidak menyangka itu akan menjadi drama keluarga Sania Dingley. Sania Dingley pingsan karena diintimidasi oleh orang tuanya. Dia baru saja keluar dari rumah sakit ketika dia diintimidasi lagi. Yang disebut adik perempuan itu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu dan menuduh Sania Dingley melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Henry Sword mendengus dalam hatinya. Wanita itu memang seperti kucing liar kecil.
Namun, Henry Sword tidak percaya dia memiliki hati yang kejam yang bisa mengalahkan adik perempuannya. Mata wanita itu sangat cerah dan murni. Ada sifat keras kepala dan bahkan keliaran dalam diri mereka. Namun, dia bukanlah orang yang kejam. Itu juga salah satu alasan mengapa Henry Sword masih sangat tertarik pada Sania Dingley setelah malam itu. Henry Sword telah melihat banyak orang dan yakin dia bisa mengetahui apakah hati seseorang murni. Bab 57 Bos akan jatuh cinta. Henry Sword adalah orang yang sangat posesif. Bahkan dalam karirnya, selama itu adalah proyek yang disukai Henry Sword, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Meskipun Henry Sword belum membuat kemajuan apapun dalam hubungannya dengan Sania Dingley adalah orang pertama yang diamati Henry Sword, dan ini sudah sangat tidak biasa. Dalam hati Henry Sword, dia bisa menyelidiki Sania Dingley lagi atau bahkan menggodanya dan memainkan permainan, tebak siapa saya. Sania Dingley sudah dimasukkan ke dalam wilayah Henry Sword. Jika orang lain ingin menindas Sania Dingley, Henry Sword tidak akan setuju. Henry Sword dengan santai menelusuri komentar di bagian bawah halaman, dan semakin banyak dia membaca, semakin dia merasa tidak nyaman. Para idiot online ini tidak punya otak dalam berkomentar. Dia tidak tahu apakah wanita itu akan sedih saat melihat ini. Sebagai selebritis, bukankah mereka paling peduli dengan komentar-komentar ini? Ada juga anggota keluarga yang terus bertingkah seperti setan. Bagaimana mereka bisa dianggap sebagai anggota keluarga padahal mereka begitu gila? Henry Sword berpikir skeptis. Karena anggota keluarganya telah menyakitinya sejauh ini, anggota keluarga seperti itu tidak diperlukan lagi. Menyingkirkannya sesegera mungkin adalah hal yang baik. Ketika dia memikirkan kemungkinan bahwa Sania Dingley akan bersembunyi di sudut dan menangis diam-diam dan bahwa matanya yang cerah dan indah yang tampaknya mampu merayu orang mungkin telah kehilangan kilaunya, Henry Sword merasa sedikit tertahan di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan meninggalkan tempat kejadian, baru pada saat itulah dia berpikir untuk meminta Su Yan mencari troll internet untuk memoles komentar. Di luar dugaan, Sania Dingley tidak mengecewakan Henry Sword. Sebelum Henry Sword dapat mengambil tindakan, Sania Dingley telah menyelesaikan sendiri dilema opini publik dan melakukan pertarungan comeback yang indah. Ketertarikan Henry Sword pada Sania Dingley semakin kuat. Dia tahu bahwa wanita itu tidak kompeten dan lemah seperti yang terlihat di depan kamera. Dia seharusnya bukan boneka Yolanda Lee dibenci orang lain, tapi menjadi orang yang pintar dan menggemaskan. Dia seperti rubah kecil yang licik dan jenaka. Dia tidak akan bersembunyi dan menangis diam-diam. Dia akan memeluk ekor rubahnya, menyipitkan mata dan tertawa diam-diam. 2. Su Yan melihat kekaguman dan kesenangan di mata Henry Sword dan merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Bagaimana Henry Sword bertindak seperti ini untuk membantu kepala Yin? Dia memiliki keinginan fana. Pohon besi telah berbunga. Ini bahkan merupakan berita yang lebih menakutkan daripada jatuhnya pasar saham. Sword naksir Sania Dingley. Sebelum Su Yan dapat mencerna berita ini, suara Henry Sword yang dalam seperti cello terdengar, pergi dan sapa. Kedua bajingan itu pasti tidak jujur di pusat penahanan sehingga Anda bisa menjaganya. Adapun Yana Dingley, pergi dan selidiki apa yang terjadi padanya. Mungkin ada beberapa informasi orang dalam. Cari tahu siapa pria itu. Su Yan menelan ludahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Sword berusaha keras melakukan sesuatu di luar pekerjaan. Dia marah karena pesona pacarnya Nona Sania Dingley yang luar biasa. Dia tidak hanya membuat Sword meninggalkan pekerjaannya dan online di kantor, tetapi dia juga membuat Sword marah karena hal-hal tersebut. Bagaimanapun, Sword selalu menjadi penangkal petir. Jika mereka menemukan sesuatu, keluarga Dingley akan mendapat masalah. Henry Sword masih fokus pada wawancara Sania Dingley. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik malam ini. Proyek telah selesai. Setiap orang mendapat bonus di akhir bulan. Ayo pulang kerja. Mata Su Yan berbinar. Dia mengira mereka harus begadang semalaman lagi. Lagi pula, dia terbiasa begadang semalaman dan bekerja lembur di bawah bos yang gila kerja. Dia tidak menyangka mereka akan pulang kerja saat ini, dan juga mendapat bonus. Presiden Sword pasti sedang dalam suasana hati yang baik ketika melihat Nona Sania Dingley keluar dari masalah. Bahkan mereka yang lain pun akan mendapat manfaat dari ini. Nona Sania Dingley terlalu baik, pikir Su Yan dalam hati. Dia berharap Presiden Sword bisa mendapatkan keindahan ini secepatnya.
Jika itu masalahnya, orang-orang di perusahaan mungkin memiliki kehidupan yang baik setiap hari. Su Yan bersemangat di dalam hatinya, tapi dia masih mempertahankan senyuman di wajahnya. Dia membungkuk sedikit dan berkata, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Presiden Sword atas nama semua orang. Saya akan memberitahu mereka untuk pulang kerja sekarang dan kemudian menangani masalah keluarga Ding Li. Dengan itu, Su Yan meninggalkan kantor dengan langkah ringan, siap memberitahu orang lain tentang kabar baik tersebut. Meski Su Yan masih harus bekerja lembur untuk membantu Sword yang hendak jatuh cinta menangani urusan pribadinya, hatinya sangat bahagia. Hanya saja rahasia mengejutkan ini tidak bisa diungkapkan begitu saja kepada orang lain. Namun, ketika dia mengira Sword sedang dalam suasana hati yang baik dan telah jatuh cinta dan jika dia harus berkencan dengan Nona Sania Ding Li, mungkin dia tidak akan pernah harus bekerja lembur dengan bosnya yang gila kerja sampai fajar di masa depan. Su Yan tidak bisa menahan senyum. Bab 58 membantu Jin Li. Segera, Su Yan kembali ke kantor Henry Sword dengan informasi yang dia temukan. Semua orang di perusahaan telah pergi, hanya menyisakan kantor Henry Sword yang lampunya menyala. Henry Sword masih mengerjakan dokumen dengan kepala menunduk. Ekspresinya dingin, dan alisnya sedikit berkerut. Bahkan di tengah malam, dia masih penuh energi. Su Yan menghela nafas ringan. Presiden Sword selalu hidup seperti mesin yang hanya tahu cara bekerja. Ia tidak memiliki hobi apapun dan tidak suka bersosialisasi. Presiden Xiaoyin kadang-kadang datang ke perusahaan dan bertindak tanpa malu. Meskipun Presiden Sword selalu membencinya, dia hanya bisa menunjukkan sisi santainya. Dia masih muda dan berbakat, tapi meski dia menikmati ketenarannya, dia juga memikul banyak beban. Orang-orang hanya melihat kekayaan di hadapan Presiden Sword, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa lampu di kantor presiden perusahaan selalu menyala hingga subuh. Su Yan dengan tulus mengagumi Henry Sword dan juga mengkhawatirkan cara kerjanya. Jika Sword benar-benar dapat memiliki seseorang yang disukainya, dia akan memiliki lebih banyak rasa kemanusiaan. Kembang api di dunia fana adalah yang paling menenangkan hati manusia. Dia berharap Nona Sania Ding Li bisa menjadi orang itu. Melihat informasi di tangannya, Su Yan menghela nafas lagi. Kehidupan Nona Sania Ding Li juga tidak mudah. Itu sangat kasar, tapi untungnya, dia memiliki kepribadian yang kuat. Seperti Siang, dia adalah orang cerdas dengan bakat luar biasa. Sepertinya dia pasangan yang cocok untuk Siang. Setelah bekerja keesokan harinya, dia harus menyampaikan pesanannya. Kelompok Nona Sania Ding Li adalah hal yang penting di masa depan. Dia harus meletakkannya di meja presiden tepat waktu. Rencana Su Yan terganggu oleh suara Henry Sword. Henry Sword melihat Su Yan berdiri di depan pintu dengan dokumen di tangannya dari sudut matanya. Dia tidak bersuara dan bertanya, mengapa kamu berdiri di sana seperti orang bodoh? Sudahkah kamu melakukan apa yang aku minta? Su Yan dengan cepat memilah pikirannya dan berjalan cepat ke sisi Henry Sword. Dia melaporkan dengan serius, "Bos, saya mengetahui bahwa pria itu adalah seorang Nouveau-riche terkenal Jin Li. Dia memperoleh kekayaannya dengan berinvestasi di real estate. Dia terkenal di kalangan sebagai seorang penggoda wanita. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berinvestasi dalam banyak film dan menghancurkan banyak selebriti wanita." Saat dia mengatakan ini, Su Yan mengamati ekspresi Henry Sword dengan sedikit gugup. Benar saja, Henry Sword sudah menebak sesuatu ketika mendengar ini. Ekspresinya langsung berubah dingin dan matanya berkabut. Saya khawatir penampilan Yana Ding Li tidak menarik perhatiannya, bukan? Dia awalnya menginginkan Sania Ding Li. Su Yan mengangguk, itu benar. Wanson Ding Li menjual Nona Sania Ding Li kepada Jin Li dengan harga 200 juta yuan. Namun, sebuah kecelakaan terjadi malam itu. Nona Sania Ding Li berhasil melarikan diri, dan orang yang bermalam bersama Jin Li menjadi Yana Ding Li. Nona Sania Ding Li seharusnya sudah mengetahui hal ini sejak lama. Henry Sword mencibir dan mengutuk dalam hatinya. Dia masih merasa amarahnya tidak bisa hilang. Dia berdiri dan berjalan ke jendela Prancis, menarik napas dalam-dalam. Sangat bagus. Sebagai seorang ayah, dia menjual putrinya seharga 200 juta yuan. Tidak heran Henry Sword tidak menyelesaikan sisa kalimatnya karena dia akhirnya mengerti mengapa Sania Ding Li masuk ke kamarnya malam itu. Apalagi dia dibius dan tak segan-segan membelah telapak tangannya. Jadi itu karena Wanson Ding Li menjualnya pada Jin Li. Henry Sword merasakan gelombang frustrasi di hatinya.
Jika Sania Dingeli tidak melarikan diri dengan kemauan kuatnya dan secara kebetulan bertemu dengannya, apa yang akan terjadi malam itu? Siapa yang akan melihat Sania Dingeli yang penuh gairah dan menyentuh? Jin Li. Dia tidak seberuntung itu. Su Yan tahu Henry Sword akan marah setelah mendengar ini. Wanson Dingeli ini memang binatang buas. Jin Li juga buta dan bahkan berusaha mendapatkan wanita yang disukai siang. Namun, ada berita lain, dia yakin suasana hati Sword akan lebih baik setelah mendengar ini. Su Yan melanjutkan, "Bos, Anda tidak perlu khawatir. Kami baru saja menerima kabar bahwa orang-orang Jin Li berada di luar pusat penahanan dan ingin menyelamatkan keluarga Dingeli." Dikatakan bahwa Jin Li tidak diketahui sebelumnya. Ketika berita itu tersiar, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Kita bisa menyaksikan mereka saling menggigit kepala. Henry Sword mengangkat alis lurusnya. Oh, apakah mereka memberikan jaminan kepada mereka? Su Yan menggelengkan kepalanya. Masalah ini terlalu besar. Pusat penahanan tidak berani menyetujuinya. Henry Sword tersenyum kejam, kalau begitu bantu Jin Li. Berikan tekanan padanya dan biarkan Jin Yolanda Li disalahkan. Menurut mentalitasnya yang menyimpang, dia mungkin lebih tenang daripada kita. Tidak peduli bagaimana kami menghadapi orang-orang di pusat penahanan, kami tidak akan bertindak terlalu jauh. Jin Li mungkin tidak. Bab 59 Dana Talangan. Su Yan mengerti dan mengangguk. Dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya, bos juga mengatakan bahwa Nona Sania Dingeli adalah seekor rubah kecil, tetapi dia adalah rubah besar yang licik. Dia tidak hanya bermaksud memberi Wanson Dingeli dan yang lainnya pelajaran yang lebih mengerikan, tapi dia juga telah memberikan nama Jin Li kepada pasukan bawah tanah ibu kota yang melakukan kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menyembunyikan niat dan kepentingannya. Henry Sword menambahkan, dia tidak perlu tahu bahwa kami membantunya. Biarkan saja dia berpikir bahwa dia perkasa. Tapi katakan padanya dia bisa menangani keluarga Wanson Dingeli sesuka hatinya. Sania Dingeli tidak bisa disentuh. Jika dia masih ingin mendapatkan Sania Dingeli, dia tidak seharusnya menyalahkanku karena tidak bersikap sopan. Mata Henry Sword sedikit menyipit, memancarkan cahaya berbahaya. Su Yan tidak bisa menahan tawa. Bosnya luar biasa. Dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya tetapi setia sejak awal. Dia sudah menjadi maniak yang melindungi istri. Henry Sword memandang Su Yan dan mengangkat alisnya. Apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Su Yan buru-buru menggelengkan kepalanya dan menahan tawanya. Dia menjawab sambil berpikir, saya akan pergi dan segera melakukannya. Henry Sword melambaikan tangannya dan melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama kemudian, pengawal yang menunggu di luar pusat penahanan tiba-tiba menerima kabar bahwa Wanson Dingeli dan 2 orang lainnya dapat ditebus. Pengawal itu masih sedikit bingung. Mengapa mereka bisa ditebus secara tiba-tiba? Awalnya, dia tidak punya harapan. Mungkinkah orang-orang besar di eselon atas tiba-tiba sadar? Namun, waktu sangatlah penting, dan pengawal tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Selama mereka bisa ditebus, itu sudah cukup. Terlepas dari alasannya, tugasnya telah selesai. Oleh karena itu, sesuai prosedur, ketiga anggota keluarga Dingeli tersebut ditebus pada tengah malam. Ketika Wanson Dingeli dan Chuni Wangler melihat Yana Dingeli di pintu masuk pusat penahanan, mata mereka hampir jatuh ke tanah. Chuni Wangler berteriak, Yuan kecil. Mengapa kamu di sini? Apa yang telah terjadi? Ekspresi Yana Dingeli jelek. Dia tahu dia telah melakukan sesuatu yang bodoh, jadi dia enggan mengatakannya secara langsung. Tidak apa-apa, jangan membuat keributan. Wanson Dingeli menyipitkan matanya. Dia punya firasat buruk tentang ini. Dia dengan cepat bertanya, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak pernah pulang. Chuni Wangler juga mengkhawatirkan hal ini. Benar, Yuan kecil. Anda tidak pulang. CEO Jin berkata dia akan datang ke rumah kami untuk menjemputnya. Sania Dingeli Jalang itu tidak ada di sini. Ibu sangat khawatir kamu akan, kenapa kamu datang ke pusat penahanan? Baru pada saat itulah Yana Dingeli ingat bahwa CEO Jin akan menjemput Sania Dingeli malam ini. Tanpa diduga, Sania Dingeli tidak hanya melarikan diri lagi, tetapi dia juga dikirim ke pusat penahanan. Namun, hal ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Dia dikirim ke pusat penahanan tetapi menghindari pulang. Dia tidak pernah ingin bertemu CEO Jin lagi. Ketika dia memikirkan tubuh gemuk itu, Yana Dingeli merasa jijik. Yana Dingeli menghibur dirinya dengan bangga.
Lagi pula, berada di pusat penahanan bukanlah masalah besar. Dia akan segera mendapat jaminan. Apa yang bisa dilakukan Sania Dingley padanya? Memikirkan hal ini, Yana Dingley memandang pria berjas yang menatapnya dengan wajah dingin. Dia bingung. Siapa yang menyelamatkan keluarganya saat ini? Wanson Dingley juga menyadari hal ini. Dia memutar matanya dan segera berjalan menuju pengawal itu dengan senyuman di wajahnya. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, ia akan menemukan bahwa matanya penuh dengan kecurigaan dan pertanyaan, apakah Anda pria yang menyelamatkan kami? Iya, kamu pria yang tampan. Saya melihat pakaian Anda tidak biasa. Bolehkah saya tahu Anda bos yang mana? Maafkan penglihatanku yang buruk, tapi aku harus mengucapkan terima kasih yang setimpal. Pengawal itu mendengus dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan orang yang licik dan jahat seperti Wanson Dingley. Bagaimanapun, mereka akan dipukuli habis-habisan oleh CEO Jin suatu saat nanti. Di mata pengawal saat ini, Wanson Dingley dan yang lainnya tidak berbeda dengan orang tidak berguna. Selain itu, penyelidikan Wanson Dingley juga tingkatnya sangat rendah. Bagaimana dia bisa mengungkapkan identitasnya dan mengatakan bahwa dia diutus oleh CEO Jin? Maka ketiga orang ini mungkin akan lari menyelamatkan nyawa mereka. Karena itu, pengawal itu berpura-pura tidak sabar dan melanjutkan dengan wajah dingin, jika bukan karena teman lamamu yang memohon pada bosku, aku tidak akan peduli dengan urusanmu. Jangan buang waktu Anda. Masuk ke dalam mobil. Pengawal itu sengaja membuatnya sangat kabur. Ada banyak teman lama. Itu tergantung pada nama mana yang dapat mereka sebutkan sebagai penggantinya. Benar saja, ketika Wanson Dingley dan dua lainnya mendengar ini, mereka langsung teringat pada Huana Yansen. Itu karena hanya Huana Yansen yang terikat pada mereka. Sekarang mereka tidak dapat mengalahkan Sania Dingley dan uangnya telah dibagi, Huana Yansen akan mendatangi mereka untuk mendapatkan uangnya kembali jika dia ingin berurusan dengan Sania Dingley. Selain itu, Huana Yansen memiliki banyak koneksi, wajar baginya untuk mengenal beberapa bos besar. Pengawal itu hanya mengucapkan satu kalimat, tetapi Wanson Dingley dan dua kalimat lainnya memiliki banyak imajinasi. Mereka semua merasa logika mereka sangat masuk akal dan langsung merasa lega. Bab 60 Perangkap. Chuni Wangler masih sedikit tidak senang. Dia sudah berselisih dengan wanita jalang itu, dan sekarang dia harus bergantung pada wanita jalang itu untuk menyelamatkannya dari penjara. Mungkin Huana Yansen masih memikirkan Wanson Dingley, atau lebih tepatnya, dia masih memikirkan uang Sania Dingley, itulah sebabnya dia bekerja sangat keras dan aktif untuk menyelamatkan mereka. Semakin Chuni Wangler memikirkannya, dia semakin marah. Dia berkata dengan sinis, kerja bagus, Ding Tua. Kekasih baikmu sungguh luar biasa. Dia menemukan bos besar untuk membantu dengan begitu cepat. Aku khawatir dia sering berhubungan denganmu. Dia juga tidak mengikutimu dengan sepenuh hati. Wanson Dingley berbalik dan memelototinya. Apakah akan membunuhmu jika bicara lebih sedikit? Ketika pengawal itu mendengar bahwa Wanson Dingley dan yang lainnya sudah memiliki pendukung yang cocok, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, dia berhasil membodohi mereka. Kemudian, dia mendesak mereka dengan lebih percaya diri, tunggu apa lagi? Jangan bilang kalian suka tinggal di dalam. Kalau begitu, aku tidak perlu menyia-nyiakan usahaku. Wanson Dingley dengan cepat maju dan mengedipkan mata padanya. Lihat apa yang kamu katakan. Kami akan berangkat sekarang, tapi... Kaki Wanson Dingley menjadi lemas saat memikirkan masalah CEO Jin. Dia takut jika CEO Jin tidak melihatnya, dia akan mengirim orang untuk menjaga rumahnya. Jika dia kembali sekarang, bukankah dia akan masuk ke dalam jebakan? Dia mungkin sebaiknya tetap tinggal di pusat penahanan. Wanson Dingley berkata dengan ragu-ragu, tidak nyaman bagi kita untuk pulang sekarang. Chuni Wangler dan Yana Dingley juga mengira CEO Jin mungkin menunggu mereka di rumah. Mereka merasa takut dan memandang pengawal itu dengan penuh semangat. Bagaimana mungkin pengawal itu tidak mengetahui apa yang mereka khawatirkan? Dia tersenyum jahat dan berkata, jangan khawatir. Bos kami bersimpati atas penderitaan Anda dan secara khusus memesan suite di hotel mewah. Dia akan memperlakukanmu dengan baik. Wanson Dingley dan dua orang lainnya tidak memahami nada sombong dalam kata-kata pengawal itu. Sebaliknya, mereka menghela napas lega. Mereka merasa sangat beruntung. Karena mereka khawatir tidak punya tempat tujuan, seseorang telah memesan kamar. Mereka bertiga mengikuti bodyguard itu masuk ke dalam mobil dengan penuh kesenangan.
Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah masuk ke neraka lain dari penjara. Dalam sekejap, mobil itu sampai di sebuah hotel bintang 5. Pengawal itu tetap sopan saat memimpin mereka bertiga menuju kamar presidential suite di lantai paling atas. Mata Wanson Dingeli melihat sekeliling. Dia masih berpikir bahwa bos ini sangat murah hati. Dia harus mencari kesempatan untuk mengucapkan terima kasih yang pantas dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenalnya. Namun, dia tidak tahu bahwa saat dia memasuki ruangan, pengawal itu berkata melalui headsetnya, mereka sudah ada di sini. Dalam beberapa detik, 4 hingga 5 pria kekar berpakaian seperti pengawal ini menyerbu masuk ke dalam ruangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mengepung mereka bertiga. Wanson Dingeli tertegun dan menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tapi sekarang mereka berada di wilayah orang lain, tidak ada lagi yang peduli padanya. Beberapa pengawal mulai menggeledah mereka bertiga. Yana Dingeli terus berteriak, apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Chuni Wangler mengutuk, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Kami adalah tamu yang diundang oleh atasan Anda. Beraninya kamu mempermalukan kami seperti ini. Pengawal yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan mereka tidak bisa menahan tawa dingin, para tamu. Apakah Anda masih berpikir bahwa seseorang membantu Anda melarikan diri dari kejahatan Anda dan membiarkan Anda menginap di hotel yang bagus? Melihat betapa bodohnya kamu, aku tidak tahan. Saya tidak tahu apakah Anda layak atau tidak. Pada titik ini, apa yang tidak dipahami Wanson Dingeli dan dua orang lainnya? Ini adalah penipuan. Itu adalah jebakan. Tapi sekarang, mereka tidak bisa lari meski mereka mau. Setelah digeledah oleh pria kekar itu, mereka ditendang. Mereka berlutut di tanah, diikat erat dengan tali. Yana Dingeli berteriak, ini penculikan. Itu pemenjaraan ilegal. Apakah masih ada hukum? Pengawal itu tertawa dengan nada meremehkan, jika ada undang-undang, Anda tidak akan mendapat jaminan dari saya. Ada beberapa orang yang tidak boleh Anda sakiti karena dia lebih menakutkan daripada hukum. Tunggu saja di sini dengan patuh. Dengan itu, beberapa pengawal meninggalkan ruangan, meninggalkan Wanson Dingeli dan dua lainnya berlutut ketakutan, dengan gugup memikirkan siapa yang telah mereka sakiti. Dari tindakannya yang diikat begitu memasuki ruangan, terlihat pihak lain penuh kebencian terhadap mereka. Apalagi di suite di lantai paling atas, bisa dibilang setiap hari mereka hening. Hal ini membuat mereka sangat takut akan kemungkinan yang tidak diketahui di masa depan. Dahi Wanson Dingeli penuh keringat, berdoa dalam hatinya, tolong jangan seperti yang kuduga. Tolong jangan menjadi Presiden Jin.